Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Devana. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, khususnya yang wanita, pasti tahu dong dengan yang namanya berlian, salah satu batu permata yang paling cantik dan paling indah yang ada di dunia. Semua wanita pasti kepengen punya berlian dong, ya nggak? Ya nggak? Nah, tapi nih teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di dunia ini ada berlian yang bisa membawa kutukan bagi yang memilikinya. Soalnya nih, menurut beberapa kisah, beberapa pemilik yang terpilih untuk memiliki berlian ini ternyata hidupnya itu malah berakhir tragis. Nah, penasaran dong berlian macam apa sih yang bisa sampai membawa kutukan bagi pemiliknya? Nah, penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, sedikit perkenalan mengenai berlian yang katanya memiliki kutukan ini. Nah, berlian ini tuh biasanya dinamakan atau kita sebut sebagai berlian Blue Hope. Nah, jadi nih menurut sumber, Blue Hope ini terbentuk di dalam lapisan bumi terdalam dari 1 miliar tahun yang lalu. Jadi menurut sumber ada 2 berlian biru seperti ini di dunia, di mana salah satunya itu dimiliki sama Ratu Elizabeth, yaitu Ratu Kerajaan Inggris yang kita tahu nih, yang biasanya dia suka pakai berlian biru. Nah, menurut sumber, berlian ini sama dengan Blue Hope. Namun yang akan kita bahas hari ini guys, ini tuh lebih ke berlian Blue Hope karena menurut sumber, berlian Blue Hope ini tuh mengandung kutukan bagi pemiliknya. Nah, jadi menurut penelitian nih, berlian Blue Hope ini berasal dari 3 kali lebih dalam dari banyakkan berlian di mantel bumi yang akhirnya terdorong keluar karena letusan gunung berapi. Si Blue Hope ini ditemukan di tempat penambangan di Afrika Selatan. Nah, kisahnya ini bermula ketika batu Blue Hope ini ditemukan di tambang Afrika Selatan. Nah, setelah ditemukan nih batunya di Afrika Selatan, akhirnya batu Blue Hope ini tuh diambil dan dijadikan sebagai semacam permata hiasan di sebuah patung di kuil di India. Jadi kuilnya ini adalah kuil Hindu. Nah, namun suatu hari seorang pandita atau kita biasanya sebutnya sebagai tokoh agama ya yang ada di kuil Hindu tersebut, dia tuh ngerasa kalau berlian Blue Hope ini sebenarnya terlalu cantik, terlalu indah dan terlalu berharga kalau dijadikan hiasan ataupun permata hiasan untuk ditempel di patung kuil tersebut. Jadi akhirnya malah dia copot berlian Blue Hope tersebut dan dia jual ke seorang pedagang terkenal yang berasal dari Prancis yang bernama Jean Baptiste Tavernier. Nah, di waktu yang bersamaan ketika berlian tersebut udah dijual ke pedagang Prancis yang bernama si Jean ini, nah seketika setelah pandita ini menjual berlian tersebut kepada pedagang Prancis yang bernama Jean itu, ia pun mendapatkan hukumannya, yaitu dia tuh kayak mendapat hukuman semacam kutukan dan itu langsung meninggal. Percaya nggak percaya apakah ini karena kutukan atau bukan? Nah, sebenarnya juga nih menurut beberapa orang ada yang menyebutkan kalau sebenarnya Jean ini tuh nggak membeli dari si pandita ini, malah dia tuh sebenarnya mencuri dari kuil Hindu tersebut. Kemudian nih, menurut rumor yang beredar, tidak lama setelah berlian Hope ini berada di tangan Jean Baptiste Tavernier, Jean ini mengalami demam yang cukup tinggi. Nah, karena mungkin dia ngerasa kayaknya ini berliannya terkutuk, karena ketika aku punya berlian ini, aku tuh langsung sakit dan demam parah. Akhirnya nih, si Jean ini menjual berlian ini ke Raja Louis XIV dari Prancis. Nah, setelah Raja Louis XIV memiliki Blue Hope ini, ia pun langsung meminta agar berlian Blue Hope ini dibentuk ulang menjadi segitiga seperti bentuk berlian pada umumnya. Jadi bentuk Blue Hope-nya itu jadi lebih ada bentuk berliannya begitu. Selain dibentuk ulang, Raja Louis XIV juga meminta ahli berlian untuk memberi hiasan emas pada berlian Blue Hope.
dan menjadikannya seperti sebuah liontin untuk kalung yang biasanya dipakai sama Raja Louis XIV. Nah, pengerjaan kalung ini memakan waktu sekitar 2 bulanan hingga akhirnya Blue Hope ini siap untuk digunakan. Nah, karena Raja Louis XIV ini sangat menyukai berlian Blue Hope, ia pun memakai berlian ini kemana-mana, ke acara-acara penting, acara-acara seremonial, dan bahkan Blue Hope ini sempat menjadi perhatian banyak orang di kala itu. Nah, saking terkenal dan menjadi pusat perhatian, si berlian Blue Hope ini sempat mendapat julukan sebagai The Blue Diamond of the Crown. Nah, percaya nggak percaya lagi nih, entah karena kutukan atau apapun itu, Raja Louis XIV ketika dia memiliki berlian ini, nah, Raja Louis XIV sempat mengalami gangren atau sejenis penyakit infeksi pada luka di kakinya, dan akhirnya ia pun meninggal. Nah, setelah dia meninggal, Raja Louis XIV ini tatanya digantikan sama Raja Louis ke-15. Nah, karena tatanya digantikan, otomatis segala harta yang dimiliki sama Raja Louis XIV akhirnya pun diturunkan ke Raja Louis XV. Ketika itu, Raja Louis ke-15 meminta supaya berlian ini bentuknya itu diubah lagi. Kemudian Raja Louis ke-15 digantikan oleh Raja Louis ke-16 yang kita tahu ratunya ketika itu adalah Marie Antoinette. Nah, jadi Raja Louis ke-16 ini tuh sering banget memperbolehkan Marie Antoinette untuk memakai kalung ini kemana-mana. Namun nih, lagi-lagi entah karena kutukan atau memang udah jalannya aja ya guys sebenarnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih, kisah dari Marie Antoinette dan Raja Louis ke-16 juga hidupnya itu berakhir tragis ya, di mana mereka berdua itu dieksekusi mati dengan cara dipenggal. Setelah beberapa waktu berlalu, berlian Hope ini tuh akhirnya ditemukan berada di tangan Raja George keempat sebagai pemiliknya. Nah, namun lagi-lagi nasib tidak baik kembali terjadi. Raja George ini dicap sebagai raja yang paling tidak perform, paling tidak populer, di mana dia itu membuat prestige dari kerajaan monarki Inggris ketika itu tuh menjadi turun. Selain itu, gaya hidupnya juga dinilai sangat tidak sehat dan alih-alih nih memberikan keturunan bagi kerajaan Inggris, malahan Raja George ini menambah atau memberikan hutang yang sangat banyak. Nah, untuk melunasi utang tersebut, akhirnya pun Raja George memutuskan untuk menjual berlian Hope Blue ini. Nah, berlian Blue Hope ini dijual melalui kenalan pribadi ke salah satu bankir karya asal London yang bernama Thomas Hope. Jadi setelah kematian Thomas Hope ini, berlian ini pun diwariskan kepada adik dari Thomas Hope bernama Henry Philip Hope. Namun nasib tidak baik kembali terjadi dan Henry Philip Hope mati di tahun yang sama. Setelah Henry Philip Hope meninggal, ia pun kembali mewariskan berlian tersebut ke keponakannya bernama Henry Thomas Hope. Nah, pada tahun 1902 atau 1902, berlian tersebut dijual ke pedagang permata yang ada di London. Lalu berlian Hope ini pun dijual berkali-kali ke pemilik yang berbeda-beda. Hingga suatu hari berlian Hope ini dijual dan jatuh ke tangan seorang sultan dari Turki yang bernama Abdul Hamid II. Nah, tidak lama setelah Abdul Hamid II ini memiliki berlian Hope, ia pun mengalami ataupun menghadapi semacam gejolak revolusi di negaranya sendiri, dan akhirnya pun dia pun harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam kurungan ataupun penjara. Maka si Sultan Hamid II ini menjadi Sultan Turki yang terakhir. Nah, karena Sultan Turki ini sudah dipenjarakan seumur hidup karena ada revolusi yang terjadi di negaranya, akhirnya pun berlian ini dijual ke pengusaha berlian yang bernama Pierre Cartier. Nah, Pierre Cartier ini sebenarnya adalah cucu dari pengusaha perhiasan atau pendiri perhiasan Cartier yang bernama Louis Francois Cartier. Nah, tujuan dari Pierre membeli berlian ini sebenarnya ya seperti biasa ya, pengusaha membeli berlian karena untuk melakukan investasi. Apalagi kan dia sebenarnya adalah pengusaha perhiasan. Nah, namun naasnya ternyata berlian ini tidak kunjung terjual-jual. Maka sampai akhirnya nasib malang pun melanda toko dari Pierre ini, di mana tokonya itu beberapa kali mengalami kerugian yang cukup besar yang sampai menghambat operasional perusahaannya ketika itu. Nah, akhirnya Pierre pun menjual berlian Blue Hope tersebut ke keluarga McLean, pemilik baru Diamond Blue Hope yang bernama Evelyn
Walsh McLean ini sangat menyukai berlian Hope. Nah, Evelyn McLean ini sangat menyukai berlian tersebut, bahkan ia memakai Blue Hope ini kemana aja dia pergi. Bahkan dia tuh sempat memberikan anjingnya itu memakai berlian Blue Hope, saking sukanya dengan berlian Blue Hope. Nah, asalkan nih anjingnya itu memakainya itu di dalam rumah aja gitu. Jadi kalau keluar rumah nggak boleh pakai. Awal-awalnya sih sebenarnya keluarga McLean tidak ada masalah apapun meskipun mereka sudah memiliki berlian Blue Hope. Nah, namun beberapa tahun kemudian ada kejadian naas yang menimpa keluarga McLean, di mana saat itu Evelyn McLean yang memiliki mertuanya ini meninggal karena kecelakaan. Lalu putrinya yang berumur 25 tahun ketika itu mengalami overdosis dan juga meninggal. Nah, yang lebih parahnya itu alih-alih menemani Evelyn McLean untuk melewati semua masa sulit yang sedang ia hadapi karena ia kehilangan mertua dan anak perempuan yang sangat ia sayangi. Nah, suami dari Evelyn McLean ini malah berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya. Nah, setelah itu suami Evelyn malah meninggal di rumah sakit jiwa karena ia mengalami gangguan jiwa, dan lebih beratnya lagi nih Evelyn harus menghadapi kalau usaha keluarga atau bisnis keluarganya itu bangkrut. Evelyn sendiri akhirnya karena harus bertahan hidup, yaitu menjual koran dan berkeliling untuk bertahan hidup. Nah, setelah Evelyn meninggal, anak-anak Evelyn yang lain menjual berlian Hope untuk mendapatkan tambahan uang dan juga pastinya untuk melunasi utangnya ya. Nah, akhirnya seorang ahli perhiasan asal Amerika Serikat yang bernama Harry Winston membeli berlian Hope ini dari keluarga Evelyn. Nah, berlian Hope ini menjadi salah satu item atau barang yang paling sering dipajang di beberapa acara yang diselenggarakan oleh Harry Winston Inc. Nah, namun berlian ini ternyata tidak lama dimiliki oleh Harry Winston. Suatu hari akhirnya ia pun memutuskan untuk mendonasikan si Blue Hope ini ke Museum Nasional Sejarah Alam Institut Smithsonian. Nah, sampai hari ini sebenarnya berlian Hope ini masih ada di dalam museum itu. Nah, sedikit deskripsi soal berlian Hope. Berlian Hope ini memiliki berat dengan 45 karat dengan warna biru kehijauan, yang berlian ini tuh bisa menghasilkan cahaya merah saat terpapar sinar UV bergelombang pendek. Nah, menurut penelitian, cahaya merah yang dipancarkan sama berlian Hope ini tuh sifatnya itu cukup berbahaya, entah karena mungkin bisa meledak atau membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan yang memilikinya. Nah, kutukan dari berlian Hope ini merupakan salah satu kisah yang cukup sensasional yang cukup lumayan sering diulas sama jurnalis-jurnalis. Nah, tapi ada satu hal yang sampai hari ini nggak bisa dipecahkan secara ilmiah, yaitu dimana Blue Hope ini dianggap memiliki kutukan, membawa kutukan bagi orang-orang yang memilikinya. Nah, menurut kalian nih guys, kira-kira beneran nggak sih kalau sebenarnya berlian Blue Hope ini emang terbukti membawa kutukan bagi yang memilikinya? Nah, mungkin salah satu bukti kalau berlian Blue Hope ini membawa kutukan, yaitu adalah dari sejarah-sejarah atau kisah-kisah para pemilik terdahulu yang kurang lebih kerap kali mengalami nasib buruk lah, yang sampai membuat mereka harus meninggal atau usahanya bangkrut, atau bahkan ada yang sampai meninggal karena mengalami gangguan jiwa. Nah, menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Sekian kisah berlian Blue Hope hari ini. Menurut kalian nih, kira-kira ada topik apa lagi nih yang harus kita bahas? Langsung komen di bawah ya guys. Sekian topik hari ini. Terima kasih. Bye.